Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita tepat waktu dalam kebaikan dan senantiasa dalam kebaikan pula. Ini di antara amal-amal soleh yang menjadikan derajat kita berbeda di surga kelak dari orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dengan orang-orang yang bermalas-malasan dalam kebaikan, tetapi tetap melakukan kebaikan. Sebagaimana yang telah kita pelajari di surah Al-Waqi'ah, dari as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang bersegera dalam keimanan, mereka derajatnya tertinggi di surga Allah. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, tapi dia bukan dari sabiqun as-sabiqun. Kemudian ini pelajaran bisa kita petik, bahwasanya derajat seseorang di surga itu bertingkat-tingkat sesuai kadar ketakwaan, kadar cintanya, kadar pembesarannya, kadar bersegeranya kepada Allah. Semakin besar, semakin cepat, semakin agung ibadah di dalam dadanya, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Semakin dalam rasa takutnya kepada Allah, maka semakin besar pula kasih sayang Allah kepadanya. Karena seorang mukmin itu tidak mengalami dua rasa takut. Diusahakan fokus belajar, tidak ada gambar-gambar, ya. Fokus, ya, dan dia tidak akan merasakan keamanan pada dua keamanan. Seorang mukmin yang mengalami rasa takut di dunia, dia akan diberikan rasa aman di akhirat. Dan seseorang yang merasa aman di dunia, coba lihat orang-orang kafir, orang-orang munafik, akan tetapi mereka ditakuti oleh Allah di akhirat. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya hati-hati terhadap nikmat. Karena nikmat salah satu sebab yang bisa menjadikan seseorang bermaksiat kepada Allah. Ya, sebagaimana orang-orang yang dilalaikan. Kemudian hati-hati terhadap dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat bisa mengantarkan seseorang kepada neraka Allah. Ya. Kemudian diingatkan juga bahwasanya membangkitkan dari kebangkitan yang kedua itu lebih mudah daripada kebangkitan yang pertama. Seseorang diciptakan dari awal. Kemudian di pertemuan kali ini, ya, kita akan mempelajari dari surat yang baru, surah Al-Hadid. Akan tetapi hubungan dari surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Hadid. Surah Al-Waqi'ah diakhiri dengan perintah bertasbih, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Pemelihara. Yang kata Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Sedangkan pada permulaan surah Al-Hadid disebutkan bahwa apa yang ada di langit dan yang di bumi itu bertasbih. Jadi diperhatikan, Allah perintahkan dalam surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kalian dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Kemudian Allah menjawab sendiri, Allah mengabarkan sendiri di surah Al-Hadid bahwasanya sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim.
bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah, dan dialah Allah yang Maha Azim lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi di sini hubungannya. Kalau di surah Al-Waqiah diperintahkan bertasbih, sedangkan di surah Al-Hadid Allah kabarkan bahwa segala yang di langit dan di bumi itu bertasbih. Ya, kecuali ada dua pilihan. Siapa yang diberikan pilihan? Manusia dan jin. Kemudian kita masuk dari kesamaan yang kedua. Dalam surah Al-Waqiah disebutkan tentang orang-orang yang bersegera, as-sabiqun as-sabiqun. Sedangkan dalam surah Al-Hadid itu diterangkan kemana orang-orang itu harus bersegera. Jadi di surah Al-Waqiah diterangkan tentang kenikmatan surga terhadap orang-orang yang bersegera. Sekarang bersegera bagaimana? Apa yang harus dia segerakan? Ya, bersegera dalam amal soleh, bersegera dalam keimanan, bersegera dalam tolong menolong. Itu akan dirincikan di surah apa? Al-Hadid. InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan nanti. Kemudian Al-Hadid, surah Al-Hadid diterangkan akan kemana orang-orang itu harus bersegera. Kemana orang-orang itu harus bersegera. Nanti dijelaskan. Orang harus bersegera dalam keimanan, bersegera dalam meraih surga, bersegera dalam ampunan Allah, bersegera dalam mengharap ridha Allah, bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam bertaubat. Ya, itu semuanya nanti akan dijelaskan di surah Al-Hadid. Kemudian surah Al-Hadid persamaannya dengan surah Al-Waqiah sama-sama menerangkan kekuasaan Allah. Ya, bahwa Allah Maha Kuasa memberikan segala kenikmatan dunia dan akhirat. Di surah Al-Hadid juga demikian. Allah Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi beserta fasilitasnya. Ya, baik perkara di dunia maupun perkara di akhirat. Kita masuk di surah Al-Hadid. Ya, Al-Hadid artinya besi. Ya, besi yang antum lihat ini. Jadi Allah berikan nama surat khusus karena besi itu ada kekuatan. Besi itu banyak manfaatnya. Ya, dengan besi seseorang menjadi tameng di medan perang. Dengan besi sehingga tempat tinggal seseorang lebih nyaman. Dengan besi ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, mengingatkan kita orang yang pertama kali mampu melunakkan besi siapa? Nabi Daud alaihi salam. Ya, di antaranya orang yang pertama kali bisa membuat baju perisai. Nanti akan kita sebutkan sesuai makamnya. Jadi Al-Hadid maknanya apa? Besi. Ya. Kemudian surah Al-Hadid ini termasuk surah Madaniyah. Surah Al-Hadid dia termasuk surat Madaniyah. Ya. Surah Al-Hadid termasuk surat Al-Madaniyah. Dan dia surat yang terakhir dari juz 30. Surat yang terakhir dari juz 30. Ya. Dari juz 27. Surat terakhir dari juz 27. Kemudian kita masuk dari maksud surat. Kata penulis, At-taraqi bin nufusi lil iman wal infaqu fi sabilillah. Memberikan kelembutan. Maksud surat memberikan kelembutan pada jiwa. Memberikan kelembutan pada jiwa untuk beriman. Untuk beriman
dan berinfak di jalan Allah. Jadi di sini nanti salah satu as-sabiqun mereka adalah orang yang pertama kali bersegera dalam beriman dan berinfak. Ya, jadi mereka tidak tanggung-tanggung. Diceritakan nanti para sahabat bagaimana sebelum Fathul Hudaybiyah, sebelum ada perjanjian Hudaybiyah, bagaimana infaknya para sahabat. Mereka membelanjakan seluruh hartanya, seperti Abu Bakar, seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang yang berpengaruh ya ketika awal-awal dakwah, yang membelanjakan hartanya dan beriman ketika manusia kufur. Kemudian kita masuk di dalam surat, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard." Sesungguhnya semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kita tidak terlalu detailkan karena ini sudah sekian kalinya ya kita jelaskan bagaimana tasbihnya para guru, tasbihnya langit, ya, dengan semua kadar edarannya itu adalah tasbihnya. Karena tasbih bisa bermakna ketaatannya, ketundukannya, edarannya. Adapun tasbih secara hakikat Allah Ta'ala alam. Kemudian Allah kabarkan, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah pemilik, dialah raja as-samawat, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dia menghidupkan dan dia pula mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini ya, sekali lagi Allah kabarkan di sini tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah menguasai segala apa yang di langit dan di bumi, menjadikannya bertasbih dan tunduk kepadanya, bahwa dia adalah raja dari seluruh langit dan seluruh bumi. Ada berapa lapis langit? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah semua rajanya. Tidak seperti dari film-film yang merusak akidah kaum muslimin. Ya, ada misalnya raja langit, ada raja bumi. Seperti filmnya apa itu? Filmnya Sumbokong, filmnya Kera Sakti. Ya, sama nih. Filmnya lagi apa? Ya, bukan. Termasuk apa itu? Dewa Kuan Yin. Termasuk Krishna. Termasuk ini keyakinan Majusi. Ya. Filmnya lagi Avatar. Ada Tuhan yang menguasai air, yang 4 elemen, menguasai api, menguasai tanah, menguasai angin. Kalau Avatar yang menjadi dia mipallana. Ini tidak. Ini semua apa? Keyakinan yang batil. Keyakinan yang menyimpang. Satu saja rajanya. Makanya Allah pakai domir huwa, domir huwa. Huwa itu satu atau banyak? Satu. Makanya Allah kabarkan lahu, hanya miliknya satu-satunya. Mulkus samawati wal ard, kerajaan 7 lapis langit dan kerajaan 7 lapis bumi. Allah kabarkan, tidak katakan lahum, tapi Allah kabarkan lahu, miliknya satu-satunya Allah. Lahu, milik dia. Allah satu-satunya. Ya, mulk itu jamak dari kata malik. Ya, malik muluk, kerajaan. Ya, segala kerajaan langit, segala kerajaan bumi, satu saja pemiliknya, dialah Allah. Ya, tidak ada bahwasanya lain raja yang di langit, lain raja di bumi, tidak ada. Kemudian Allah katakan dia yang menghidupkan dan dia pula mematikan, dan dia maha menguasai segala sesuatu. Dan Allah kabarkan wal awwalu, dialah Allah maha awal. Ya, kalau dalam hadis wal awwalu, ya, tidak ada yang mendahulinya. Jadi Allah maha awal. Tidak ada sesuatu
Ya, yang mendahului Allah. Allah sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Jadi Allah sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Sebelum ada kalimat-kalimat Allah sudah ada memang. Karena dialah wal awal, dialah maha awal. Ya, falaisa dunaka syai'. Tidak ada yang mendahului Allah. Ya. Kemudian wal akhiru, dialah Allah maha akhir. Tidak ada yang mengakhiri Allah, semuanya apa? Ya, ada batasnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu fana. Ada batasnya. Dan yang tertinggal hanyalah wajah Allah. Bukan hanya wajahnya saja, ya, sudah kita jelaskan di tafsir surah Rahman bahwa wajah dan zatnya, dirinya yang tertinggal. Jadi Allah yang maha awal, tidak ada yang mendahulinya. Dan dia maha akhir, tidak ada yang melampauinya. Waz-zahir wal batin, dialah Allah maha zahir. Ya, tidak ada yang mengalahkan kejelasan Allah. Ya, kenapa? Li'anna kulla syai'in dalla alaih. Segala sesuatu itu menunjukkan kepadanya. Makanya kata para ulama, kullu ayatin ayatun li'annahu wahid. Sesungguhnya seluruh tanda adalah tanda bahwa dia satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa yang berhak diibadahi. Coba cari tanda yang tidak ada tanda di situ bahwa Allah yang berserikat. Tanda apa? Ya, siapa yang bisa kasih tanda yang tidak ada tanda kekuasaan Allah di situ? Saya kasih apa yang dia minta ke saya. Ya, mau minta apeku kasih apeku. Coba kasih satu tanda yang tidak ada tanda kekuasaan Allah di situ. Ayat kah, tanda kah, semuanya. Karena semuanya tanda adalah tanda bahwasanya dia adalah pemilik. Bahkan pada diri kita Allah katakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada jiwa-jiwa kalian, apakah kalian tidak melihat? Ya, pada diri kita ada tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah merawat kita dari setetes mani. Kemudian kita dijaga menjadi segumpal. Kemudian kita dijaga menjadi berbentuk, menjadi anak, dilahirkan dari kecil hingga dewasa. Semuanya adalah tanda-tanda bahwa Allah Al-Hafiz, Allah Maha menjaga. Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui berapa sehingga berubah. Seandainya Allah tidak tahu bisa berubah itu dari setetes mani menjadi segumpal. Allah tahu kadarnya. Oh, ini 40 hari nih berubah. Ini 40 hari masuk ke hari 41 ke 80 berubah lagi. Nabi kabarkan begitu. Ya, jadi semua tanda adalah tanda kebesaran Allah. Segalanya. Bumi dihamparkan, langit ditinggikan, matamu disimpan di atas, bulu matamu tidak setumbuh bulu rambutmu. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kurus. Itu semuanya tanda-tanda bahwa Allah Maha mengatur. Ya, itu. Kemudian wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tak ketahui segala sesuatu sampai yang ada di dalam hati. Ya, wa ya'lamu ma fis sudur wa husila ma fis sudur. Nanti Allah akan tampakkan apa yang ada di dalam dada. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Fi sittati ayyam, pada 6 hari. Ini kita sudah jelaskan. Kenapa Allah jadikan ini 6 hari? Kenapa tidak 1 hari saja? Apa hikmahnya? Betul. Ya, supaya seseorang bisa mengambil pelajaran. Sebenarnya Allah 1 detik, bahkan sebelum berkejap mata boleh. Allah jadikan kun fayakun sudah. Tapi Allah hikmahnya kenapa Allah ciptakan 6 hari? Itu tadi. Supaya diantara hikmahnya manusia harusnya mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Ya, segala sesuatu itu ada radarnya. Allah saja jadikan dirinya seperti begitu.
untuk menjadi pelajaran bagi para nabi, bagi umat manusia dari kalangan para jin, dari kalangan manusia maupun dari kalangan para jin, bahwa segala sesuatu ada apanya? Ada edarannya. Kemudian Allah katakan, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian dia beristiwa. Makna istiwa ini ya jangan dimaknai seperti berada ya istawula. Ini di antara tafsir yang menyimpang. Ya, menguasai. Ini tafsir orang-orang Asy'ariyah. Jadi kalau ada yang menafsirkan istaula ini adalah penafsiran menyimpang. Penafsiran dari orang Asy'ariyah. Ya, ada artinya menguasai. Yang benar istiwa kata Imam Malik, ya, dia telah diketahui maknanya. Ya, istiwa maklum. Istiwa itu sudah diketahui. Ya, wasu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakannya adalah perkara bid'ah. Ya, itu. Istiwa, ya maknanya istiwa. Ya. Alal arsy, dia beristiwa di atas arsy. Ada juga yang memaknai istiwa adalah duduk di atas arsy. Ini juga kesalahan. Karena tidak didapati dalam orang Arab bahwa istiwa maknanya al-julus, itu kesalahan. Ini dikomentari oleh guru kita Ustaz Zulkarnain hafizahullah taala. Yang benar istiwa maknanya adalah isti'la, yang tinggi. Ya. Jadi maknanya adalah isti'la, yang maha tinggi. Itu makna istawa. Istawa artinya isti'la, yang maha tinggi. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir dalam memaknai ya istiwa. Makna istiwa ya kata mufassirin huwal ulu wal irtifa fauqal arsy. Dia adalah ketinggian. Al-ulu artinya ketinggian. Wal irtifa yang diangkat. Fauqal arsy, di atas arsy. Ya. Ini makna apa? Istiwa. Sesuatu yang ditinggikan, diangkat di atas arsy. Walakin kaifiyatu majhulah. Akan tetapi bagaimananya itu majhul. Tidak ada yang ketahui. Kenapa? Karena Allah tidak kabarkan. Bagaimana Allah di atas? Dudukkah? Berbaringkah? Ya? Atau ittikakah? Tidak ada yang mengetahui. Dan jangan tuh bayangkan, ya, Allah berada di atas arsy itu seperti saya ini di atas kursi, ya, beda-beda. Begini kan duduk, sulengkai kan, bareng-bareng kan, apakah? Tidak boleh orang dibayangkan, dan tidak boleh mengkaifiakan Allah. Mengkaifiakan itu membagaimanakan, ya, bagaimana ini Allah di atas arsy, duduk kita, apa nak bikin? Ya, tidak usah berpikir secara itu. Ya, yang jelas Allah itu fi kulli syad. Dia senantiasa apa? Berada dalam kesibukan. Ya. Nah, ini. Makanya kata para ulama, kaifiyatuhu majhulah. Ma na'lamu kaifa istawa. Adapun bagaimananya itu majhul. Kita tidak mengetahui bagaimana istiwanya Allah. Walakin naqul inna istawa ala arsy wartafa fawqa arsy irtifa'an yaliku bi jalali wa idmati la yushabiqul khalq fi sifatihim la fi istiwa'i wa la fi ghairihi. Kata beliau bahwasanya istiwanya Allah di atas arsy adalah ketinggiannya di atas arsy.
yang diangkat sebagaimana yang berhak untuk Allah dari kemuliaan dan kebesarannya, yang tidak semisal dengan makhluknya dari sifat-sifatnya. Ya, itu. Kemudian kita masuk, kata Allah, "Walladzi khalaqa samawati wal ardi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi 6 hari, kemudian dia apa? Beristiwa di atas arsy. Jadi Allah setelah menciptakan langit, menciptakan bumi. Kalau di sini dilihat apa duluan diciptakan, langit atau bumi? Langit. Jadi Allah setelah ciptakan langit, ciptakan lagi bumi, kemudian Allah naik ke atas arsy. Ya, ya, Allah turun ke bumi. Ya, makanya di setiap malam Allah turun di langit dunia. Di langit dunia Allah turun, bukan malaikat. Ya, di setiap malam. Bagaimana turunnya? Jangan tuh bayangkan. Jangan sampai memikirkan sebagaimana orang turun tangga. Ya, Allah, Nabi kabarkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah turun di sulusil lail, di sepertiga malam. Wa yaqul, dan dia berkata, "Hal mim yastaghfiru fa'aghfir?" Adakah di antara hamba-hambaku yang memohon ampun sehingga saya ampun? Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta doa sehingga saya ijabah? Itu setiap malam. Ya. Jangan antum berpikir bagaimana turunnya. Jangan antum bayangkan bagaimana kalau di langit bagaimana minta Allah, tidak. Runtuh atau tidak. Sebagaimana kisah Nabi Musa ketika meminta untuk melihat Allah, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Lihat itu gunung. Kalau memang gunung itu masih tetap di tempatnya, maka kau bisa melihatku. Tapi ketika Allah baru mendekat, cahaya Allah langsung menjadikan musnah itu apa? Itu gunung. Hancur lebur, tidak mampu. Ya, membebani. Menjadi yang dibebani adalah Allah karena kebesaran dan keagungan Allah. Ya, sehingga dia mengatakan, Nabi Musa di situ akhirnya pingsan dan dia mengatakan, saya orang pertama kali beriman. Jadi Nabi Musa tidak melihat Allah secara mata kepala. Ya, karena tidak ada yang mampu seseorang melihat Allah dengan mata kepalanya, tidak akan mampu. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi juga pembicaraan ketika Isra Mi'raj, apakah Nabi melihat secara langsung Allah dengan mata kepalanya atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat di asar para sahabat. Kalau Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat, ya, melihat dengan mata kepalanya, maka dia katakan dia adalah pendusta. Kata Aisyah. Adapun dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi melihat dengan mata kepalanya. Wallahu taala alam, ya, yang mana yang lebih benar, tapi yang lebih kuatnya, ya, bahwasanya hitungan di dunia, Nabi kan melihat di situ di mana? Di langit, bukan di dunia, di akhirat. Ya, karena Nabi dibawa juga jalan-jalan. Bahkan sampai ke langit 7, malaikat Jibril tidak bisa lagi mengantar Nabi. Akhirnya Nabi masuk, melihat surga, melihat neraka. Ya, diperlihatkan semuanya. Orang-orang yang disiksa dan selainnya. Apakah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu saya belum meneliti dengan secara detail. Saya hanya membaca sekilas. Tapi wallahu taala alam yang mana lebih kuatnya. Tapi riwayat Aisyah itu yang saya baca, dan riwayat Ibnu Mas'ud, dan itu pernah dikajikan oleh guru kita Dzulkarnain hafizallahu taala. Ya, yang lebih kuatnya saya lupa yang mana yang beliau kuatkan. Ya, dan kita tidak berbicara kecuali ada ilmu di dalamnya. Nanti insyaallah taala kita periksa kembali. Ya. Tapi di surga nanti ini kenikmatan yang terbesar. Kita sudah pelajari, ya, bahwasanya melihat Allah di surga itu adalah kenikmatan terbesar. Siapa yang bisa datangkan dalilnya? Di juz 30 ini.
bahwa itu kenikmatan yang terbesar. Hitungan ketiga. 1. Hah? Dua. 3. Ila rabbiha nadhirah. Wa wujuh yawma idzin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Di hari kemudian muka-muka orang-orang yang beriman nadhirah, bercahaya, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena kepada Tuhannya mereka nadhirah, melihat. Ya. Jadi penghuni surga ketika sudah menikmati surga, Allah berfirman kepadanya, maukah saya tambahkan kenikmatan kalian? Kata penghuni surga, nikmat apa lagi? Apa? Tidak ada lagi. Sudah dia rasakan berlesat-lesatnya di dalam surga. Sudah banyak istananya, banyak bidadarinya, banyak pelayannya, semua yang makanan, minuman, pakaian yang diinginkan ada. Nikmat apa lagi Allah? Kemudian Allah membuka apa? Hijabnya. Ya, wa hijabuhu nur, dan hijabnya adalah cahaya. Kemudian semuanya orang memandang kepadanya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tadammuna fi nadmi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Kalian tidak perlu berdesak-desakan di antara kalian untuk melihatnya. Ya, orang kalau lihat bulan apakah berdesak-desakan? Tidak seperti kalau datang misalnya Pak Prabowo. Ya harus berdesak-desakan, mana itu Pak Prabowo, mana itu. Tidak perlu. Melihat Allah dengan kebesarannya seseorang semua bisa melihat, tidak perlu berdesak-desakan. Ya, sebagaimana manusia melihat bulan. Seluruh dunia bisa lihat bulan. Ya. Begitu. Kemudian kita fokus ke ayat. Ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Azza wa Jalla mengetahui segala apa yang di bumi. Ya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Dari biji-bijian yang ditanam, dari manusia yang dikubur, pokoknya segala apa yang masuk di bumi. Ya. Segala yang dikubur, segala yang ditanam, cacing-cacing masuk, lari masuk ke dalam, tikus yang antum kejar lari masuk ke dalam bumi, Allah tahu. Intinya segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi Allah tahu. Dan apa yang keluar daripadanya, dari tanaman yang antum masukkan ke dalam bumi sehingga mengeluarkan apa? Pohon menjadi buah dan segala macam, Allah tahu. Ya, biji-bijian seperti jagung, beras yang antum tanam menjadi bermekar, menjadi berisi, Allah tahu. Ya. Dan apa yang turun dari langit? Ya, berupa meteor kah? Ya, berupa air hujan kah? Berupa azab, berupa catatan amalan, berupa malaikat yang turun, semuanya Allah tahu. Dan apa yang naik kepadanya, berupa amalan-amalan soleh itu kan naik ke langit. Amalan soleh itu diangkat, ada diangkat per tahun. Ya, di setiap apa? Malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Betul-betul turun. Tanazzal itu turun berentet-rentetan. Banyak yang turun. Ya. Fokus. Pegang berdiri itu. Jadi para malaikat turun. Allah tahu berapa jumlah malaikat yang turun. Ya. Allah tahu berapa jumlah tetesan hujan yang turun. Allah tahu berapa kebaikan yang naik. Ya, ini. Dan Allah Maha mengetahui apa yang naik ke atasnya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.
Nah, di sini namanya ma'iyatul ammah. Jadi ma'iyah ada terbagi dua. Ayo ditulis. Ma'iyah, kebersamaan. Ya. Kebersamaan ma'iyah terbagi dua. Ada namanya ammah, ada namanya khassah. Ma'iyah terbagi dua. Ma'iyatul ammah dan ma'iyatul khassah. Kalau di sini di surah Al-Hadid yang diinginkan ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah secara umum. Ya. Artinya apa? Dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Jadi Allah tahu yang kita sekarang ini berapa jumlahnya? Sama. Dan siapa yang suruh bisa datangkan bahwa tidaklah dua orang kecuali Allah yang ketiga, tiga orang kecuali Allah keempat, lima orang kecuali Allah yang keenam. Sedikit dari itu atau lebih banyak? Sudah kita pelajari di tafsir. Salasatun illa huwa rabi'uhum wa la khamsatun illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalika wa la aktsaru illa huwa ma'ahum aina ma kana. Ya, tidaklah tiga orang kecuali Allah yang keempat, tidaklah lima orang kecuali Allah yang keenam, tidak lebih sedikit dari itu atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Ya, itu semuanya ma'iyatu apa? Amma. Jadi sekarang kita ini Allah tahu. Apa yang saya ucapkan Allah tahu. Allah dengar. Allah lihat. Ya. Nah ini. Kalau orang bisa melahirkan sifat ini namanya apa? Sifat muraqabah. Sifat merasa diawasi oleh Allah. Dia tahu bahwa Allah mengawasinya. Nah ini. Adapun ma'iyatul khassah. Ya. Itu ada dua syaratnya. Jadi ma'iyatul khassah ada dua syaratnya. Ya, seperti di atas kesabaran dan ketakwaan. Dia di atas kesabaran dan ketakwaan. Ini ma'iyah khassah. Ya. Jadi syaratnya itu dua apa tadi? Yang pertama, ya, dia di atas kesabaran dan ini sifat-sifatnya ya. Tapi syaratnya itu dia harus beriman dan di atas ketaatan. Iman dan ketaatan, iman dan amal soleh. Ini iman dan amal soleh. Ya. Iman dan amal soleh. Nah, seseorang bisa beramal soleh, bisa beriman itu karena ada kebersamaan Allah yang khusus yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah, kita lihat kemudian kata Allah, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lahu mulkus samawati wal ardh. Miliknya lah segala kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepadanya lah segala perkara kembali. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahari fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam.
dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan tentang ayat yang ke-7 tentang bahwasanya inti pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, ya, seluruh apa yang ada di langit itu rajanya adalah Allah. Kemudian di sini banyak nama-nama Allah ya. Yang pertama, apa ini di sini? Allah. Kemudian Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Mulk, Al-Yuhyi, Al-Mumit, Al-Qadir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Alim, Al-Khalq, Al-Khaliq, ya. Ini semua nama-nama Allah yang ada di sini. Al-Basir, ya, Al-Basir termasuk. Ya, jadi itu nama-nama Allah yang ada di surah Al-Hadid. Insyaallah karena sudah azan, kita akan lanjutkan di pertemuan setelahnya. Ayat setelahnya kita agak santai-santai. Tanggal berapa katanya libur? Hah? Tanggal 7. Nah, kita agak santai sekarang karena tinggal satu surat selesai tafsir kita, selesai target kita. Alhamdulillah. Semoga pekan ini bisa selesai sehingga pekan depan kita fokus untuk ujian dari surah Qaf sampai surah Al-Hadid. Ya, surah Qaf sampai surat Al-Hadid. Bonusnya, hadiahnya libur tafsir kalau memang sudah bagus, ya. Kemudian kita fokus ke durusul lughah. Kita hatamkan juga insyaallah taala sebelum libur bismillah. Semoga apa yang kita berikan bisa bermanfaat. Inti pelajaran bisa kita petik sekali lagi yang di dalam surah Al-Hadid tentang bahwasanya Allah merajai segala sesuatu yang di langit maupun yang di bumi. Kemudian yang kedua yang bisa dipetik bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan berproses. Allah menciptakan langit berapa hari? 6 hari. Apa yang dahulu diciptakan? Langit baru bumi, kemudian Allah beristiwa. Makna istiwa apa tadi? Yang sesuatu yang ditinggikan atau tinggi. Kemudian dari makna yang menyeleweng dari memaknai istiwa apa? Orang siapa? Istaula. Siapa punya penafsiran? Asy'ariyah. Apa makna istaula? Menguasai. Nah ini ya, ini dari makna yang menyimpang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, ainal muazzin.